Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan observasi untuk memenuhi tugas kuliah dengan MK belajar dan pembelajaran. Untuk itu saya akan melakukan observasi dan wawancara kepada siswa-siswi SD Negeri 30 Lembur Tengah, Kecamatan Gunung Raya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana keadaannya? Kabarnya sehat? Atau ada yang kena COVID? Di sini Pak ingin bertanya pada kalian, selama virus corona ini kan udah lama kan, jadi selama virus corona ini apakah kalian pernah melakukan pembelajaran online dari rumah? Tidak, dari pertama sampai sekarang selalu tatap muka. Jadi kalau selama tatap muka ini apakah protokol kesehatannya diterapkan di sekolah? Seperti kalian tuh ada mencuci tangan tidak? Ada. Pakai masker apa aja? Mengenai pelaksanaan saja tadi jalan. Terima kasih ya. Dilaksanakan seperti ini. Mengenai jadwal pelaksanaannya sudah ada di setelah tamu pelajaran ya. Misalnya hari ini masuk hari kelima. Jadi ujian SPDB mengenai kelas 4 SPDB, soalnya berbagi 3 kelompok. 1 mengenai gejala, 2 ada uraian isian, yang ketiga uraian. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari mahasiswa PGSD Ekip Hujan melakukan observasi untuk memenuhi tugas kuliah dengan mata kuliah belajar dan pembelajaran. Untuk itu, saya ini minta waktu Bapak untuk melakukan wawancara bersama saya. Silakan. Di sini mulai pertanyaan ya Pak. Saya ingin bertanya mengenai proses pembelajaran di masa pandemi ini. Apakah dalam masa pandemi ini Bapak pernah menggunakan proses pembelajaran daring atau tidak? Kalau untuk tahun 2020 ini itu pernah melakukan pada semester 2 tahun 2019-2020, itu bulan April sampai Juni, itu daring. Partisipasi atau reaksi Pak ya dari wali murid dalam pelaksanaan pembelajaran daring seperti apa? Kalau untuk daring, kalau tersebut orang tua wali murid itu sangat banyak kendala. Pertama, waktu itu mereka terkendala dengan fasilitas get HP istilahnya itu untuk fasilitas daring tadi, dan juga minimnya pengetahuan tentang penggunaan HP tadi, dan juga masih banyak siswa atau orang tua ini belum memiliki alat tersebut, sehingga tidak menjadi kendala melaksanakan pembelajaran daring. Jadi dari bulan yang seperti Bapak tadi dari bulan April sampai sekarang menggunakan pembelajaran tatap muka. Kalau yang tatap muka itu tahun ajaran baru 2020-2021, jadi sejak Juli itu mulai tatap muka. Mengenai pembelajaran tatap muka Pak ya, jadi menurut Bapak dampak atau pengaruh Pak ya dari pembelajaran tatap muka yang Bapak terapkan dalam ajaran baru ini pada masa pandemi untuk siswa-siswa pada proses pembelajaran, apa dampaknya? Sebenarnya kalau pembelajaran di tatap muka di tahun ajaran baru ini, dampaknya kalau untuk siswa sangat bagus, karena mereka bisa berinteraksi dengan guru, dan juga kita di sekolah bisa membentuk karakter siswa. Kalau daring itu kita hanya bisa memberi
berupa pengetahuan, sedangkan untuk praktek itu kita sulit karena dia di rumah. Kemudian untuk daring ini, untuk tetap muka ini sangat banyak manfaatnya. Baik Pak, kenapa pada tahun pelajaran ajaran baru ini Bapak lebih memilih pembelajaran tatap muka dibanding daring? Seperti alasan tadi. Kalau di tahun yang lalu kita juga sesuai dengan perintah atau surat edaran dari dinas pendidikan sudah merekomendasikan untuk tatap muka, tapi dengan catatan SOP untuk pelaksanaan protokol kesehatan itu harus kita penuhi. Pertama, kita harus memenuhi izin dari orang tua sebagai orang tua yang bertangan di atas materai. Kemudian alat cuci tangan, masker, dan jaga jarak fisik, dan juga untuk alat cek suhu. Nah, itu yang harus kita penuhi. Apakah selanjutnya Pak ya, apakah siswa menaati protokol kesehatan yang seperti yang Bapak terapkan dalam lingkungan sekolah sehari-hari? Kalau sejauh ini pengetahuan kami di sekolah, anak-anak itu sebagian besar itu sudah mematuhi, pada semuanya sudah mematuhi. Namun ada 1-2 orang tuh yang melanggar tuh memang sering kita temukan, tapi pada umumnya sudah melaksanakan protokol kesehatan. Jadi pada umumnya Pak ya, hambatan atau kendala yang dialami oleh siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka pada umumnya Pak? Pada umumnya saya kira yang hambatan yang berarti tidak ada, tapi di masa pandemi ini berhubungan dengan waktu pembelajaran yang terbatas, yaitu yang 20 menit per jam pelajaran maksudnya, itu siswa agak kesulitan karena waktu yang sedikit tersebut. Nah, itu yang mungkin jadi ada pembatasan waktu dalam ada pembatasan waktu karena kita tidak menyediakan waktu istirahat siswa secara biasa seperti normal. Anak-anak tuh statis di meja masing-masing, dan juga yang bagi bawa bekal ya sarapan makan di meja tersebut, datang pagi masuk kelas tanpa istirahat istilahnya itu di kelas saja, mereka langsung pulang. Nah, gitu. Jadi contoh tata cara pelaksanaannya tuh ada seperti cuci tangan ya Pak sebelum masuk ke sekolah gitu, seperti setiap pagi benar. Ya, kalau mengenai protokol kesehatan. Ya, kalau pagi kita ada sistem tiket sekolah untuk jaga, itu ada 2 orang siswa kita tugaskan. Mereka itu datang lebih dulu dari temannya, mereka akan mengecek cek suhu pada temannya itu. Nah, nanti setelah itu mereka disemprot pakai sanitizer dan juga diarahkan untuk mencuci tangan karena kita tempat cuci tangan sudah disediakan di depan. Yang ini masih baru rencana, mungkin tahun awal 2021 kita akan buat di depan. Jadi seperti yang Bapak bilangkan tadi, jadi upaya dalam memperbaiki protokol kesehatan dengan mencuci tangan ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Nah, kami mohon maaf kalau mengganggu waktunya. Saya Abi Bapak pamit untuk memberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Pandi Putra dari mahasiswa Unja Ekip GSD. Di sini kami ingin memenuhi tugas akhir dari mata kuliah belajar pembelajaran. Untuk itu saya mohon izin untuk diwawancara. Nah, di sini saya ingin bertanya mengenai dalam masa pandemi, bagaimana sih pemahaman siswa dan partisipasi dari wali murid dan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka di masa pandemi ini? Partisipasi selama pandemi ini ya sangat mendukung juga selama untuk belajarnya. Tapi untuk proses tatap muka, kalau yang untuk yang selama yang daring itu banyak yang terkena di TK, banyak yang tidak memiliki handphone untuk proses belajar mengajarnya. Mengenai pembatasan waktu? Pembatasan waktunya itu ada dari 35 menit sekarang sudah menjadi 20 menit untuk belajarnya. Mengenai hambatan seperti yang seperti dijelaskan tadi. Nah, seperti dalam masa pandemi Bu,
tentu kita harus menggunakan metode dan strategi untuk menimbulkan rasa semangat dan antusias pada peserta didik. Untuk itu seperti metode apakah yang Ibu gunakan? Metode yang digunakan kebanyakan sekarang ceramah, diskusi itu juga itu jarang digunakan. Tapi yang sekarang ini ceramah. Yang sering digunakan ceramah. Mengenai pengaruh dari COVID-19 ini Bu dalam masa seperti dampak di masa pandemi ini, pengaruh waktu siswa atau Pengaruh siswa maksudnya pengaruh dari COVID dalam proses pembelajaran. pengaruh dari COVID ini. Tentunya siswa itu ya kalau belajar biasanya waktunya agak lama, sekarang terbatas, jadi siswa ya kurang apa namanya materi pun kurang agak lama gitu dibentuknya. Jadi sejauh ini seperti murid-murid apakah yang mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan Di sekolah? sini selalu mematuhi protokol kesehatan, selalu pakai masker, cuci tangan sebelum masuk kelas. Tapi fasilitasnya sudah disiapkan. Ya sudah hampir lengkap di sini, sudah disediakan di sekolah. Berarti setiap hari selalu menggunakan masker. Selalu menggunakan masker, cuci tangan sebelum masuk. Terima kasih Bu atas wawancara dan waktunya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adi Putra Bu, dari mahasiswa PNSD UPIP Unja. Di sini kami memenuhi tugas kuliah kami, tugas akhir dengan mata kuliah belajar dan pembelajaran. Untuk itu saya mohon izin kepada Ibu untuk diwawancara sebentar mengenai masalah-masalah dalam proses pendidikan dalam masa pandemi. Pertanyaan yang pertama, menurut Ibu sendiri bagaimana sejauh ini pemahaman siswa dan partisipasi dari wali murid dan guru dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka di masa pandemi ini? Tatap muka kalau pakai daring anak-anak tidak bisa. Cuma anak-anak belajar kelas 1 itu belajar 4 hari. Jadi untuk pemahamannya ada separuh yang bisa, ada separuh yang belum. Dari guru, itu yang dari siswa, dari Ibu sendiri sebagai guru. Ada kendala, ada waktunya singkat. Nanti ada pembatasan waktu. Ada, Itu mengenai hambatan seperti itu. ya, hambatannya waktunya singkat. Bisa dari jam 7.45 sampai jam 11.30 pulang. Sekarang jam 7.45 pulangnya jam 9.30. Jadi waktunya agak terbatas. Mengenai Ibu kan guru kelas 6 ya, tentu memiliki kesulitan yang lebih tinggi dan lebih kental daripada guru yang kelas 6. Ya, Jadi mengenai menurut Ibu sendiri tentunya kita membutuhkan metode dan strategi yang digunakan. Metode dan strategi seperti apa yang Ibu gunakan untuk menumbuhkan rasa semangat para peserta didik dalam melakukan pelajaran tatap muka di masa pandemi ini? metode yang Ibu gunakan, metode ceramah, demonstrasi, selama ini tidak pakai kelompok, belajar kelompok enggak, karena harus anak-anak itu menjaga jarak. Jadi kita harus menjaga jarak. Jadi metode diskusi jarang digunakan ya. Jarang digunakan dari diskusi, cuma demonstrasi, ceramah. Menurut Ibu sendiri Bu ya, COVID ini sudah lama berlangsung, jadi dampak atau pengaruh dari pembelajaran, kita kan melakukan pembelajaran tatap muka, tentu ada pengaruh dan dampak dari siswa-siswa ini. Ada pengaruhnya itulah sulit mengerti bagi yang orang tuanya, ada mengajar anaknya di rumah, ada juga pemahamannya. Kalau orang tuanya dilepasnya sama guru saja, itu agak sulit. Baik ya. Jadi kelas rendah perlu menggunakan media juga. Ya, media seperti apa yang digunakan? Yang sering digunakan? yang sering digunakan yaitu alat peraga seperti huruf, yang huruf A sampai Z, angka sampai 20,
Jadi anak tuh dikasih juga menulis di papan tulis supaya dia bisa menulis. Ada juga yang tidak bisa menulis, harus guru yang mengangkat tangannya. Apakah ibu kan alat media ya? Apakah ibu pernah kasih jenis permainan atau tidak? Oh pernah, ya. Pernah. Jadi jenis permainan seperti yang kami belajar ya, ada jenis permainan bola berputar kan. Mungkin bisa kita menentukan seperti itu. Oke, permainan bola tanya kalau belajar seperti itu pernah. Permainan yang ada dilakukan yaitu itulah huruf abjad itu kan disuruh anak-anak tuh misalnya mana huruf M, dia yang mencarinya sendiri ke depan, tidak berkelompok. Mungkin setelah itu yang dapat saya bicara. Terima kasih atas waktu ibu untuk memberikan waktu untuk saya. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin melaksanakan wawancara atau observasi mengenai judul proposal saya, pengaruh pembelajaran tatap muka pada masa pandemi ini untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah belajar dan pembelajaran. Untuk itu, apakah Ibu dan Adik siap melaksanakan wawancara? Siap. Baiklah. Pertama, di sini saya ingin bertanya kepada Ibu, di dalam masa pandemi saat ini, hambatan apa yang sering Ibu alami dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka di masa pandemi saat ini? Iya, kalau kami lihat pada anak kami, kalau untuk tatap muka dengan ibu gurunya di sekolah tentu berkurang. Tetapi kami tetap mendukung dia belajar dengan belajar di rumah, membagi waktu untuk ke sekolah, terus menjalani protokol kesehatan, bagi dia bertemu dengan teman-temannya. Untuk Adik Rama, misalkan apakah Adik merasa terbebani dengan pembelajaran tatap muka ini di masa pandemi atau sebaliknya merasa senang atau tidak? Tidak. Apakah Adik merasa terganggu dengan kesehatannya? Tidak. Tentu. Oke. Lanjut pertanyaan kedua. Untuk Ibu, bagi Ibu sendiri, bagaimana cara Ibu sebagai orang tua untuk tetap menjaga kesehatan anak Ibu di dalam masa pandemi saat ini? Iya. Kalau kami lihat dalam pertemuan di suatu sekolah, dia belajar di sekolah dengan membagi waktu. Anak kami ini sudah di kelas 4. Kalau dia bertemu dengan ibu guru atau teman-temannya di sekolah itu cuma beberapa jam saja, sekedar untuk memenuhi materi-materi yang dijudulkan. Di samping itu dia membawa materi dari sekolah dan kami bantu di rumah bagaimana caranya dia bisa mengerti dengan pembelajarannya. Oke, baik Bu. Nah, mengenai situasi sekarang ini, apakah Ibu merasa senang atau sebaliknya begitu? Kalau melihat keadaan yang begini, kami merasa senang sebab kalau mana tahu nanti dia dengan anak-anak teman lain ada yang ini yang itu, jadi kami itu merasa was-was. Kami lebih senang dengan teori yang kami pakai sekarang ini atau yang diperintahkan oleh protokol kesehatan mengenai tentang virus COVID. Nah, baik Bu. Untuk selanjutnya untuk Adik di sekolah kan mengenai pembelajaran tatap muka, apakah sekolah itu menyediakan fasilitas untuk melindungi kita dari corona? Seperti tempat cuci tangan ada, Terus, pakai masker ada, apakah masker setiap hari disediakan? bawa sendiri dari rumah. Apalagi ada sejenis lainnya?
Tidak cuma itu. Apakah setiap kita mau masuk ke kelas apa dicek suhu dulu, pernah seperti itu? Setiap pagi ada yang di depan cek Cek suhu. Oke. Setiap melakukan misalkan setiap hari Sabtu tuh pasti di setiap sekolah melaksanakan senam. Iya. Pasti berjarak dengan protokol kesehatan. Iya. Untuk melaksanakan upacara bendera, apakah dengan berjarak juga? tidak upacara bendera. Tidak pakai upacara bendera selama pandemi. Mengenai kita mungkin pandemi ini sudah berjalan sangat lama, dimulai dari bulan Maret kalau tidak salah. Nah, dari bulan Maret sampai sekarang, apakah adik atau ibu mengetahui pembelajaran daring itu pernah dilakukan tidak? Pernah sekali. Pernah sekali. Dari bulan misalnya dilaksanakan hanya sebulan atau seminggu misalnya apa? Seminggu tidak salah. Setelah itu pembelajaran tatap muka tetap dilaksanakan secara berlangsung terus sampai sekarang. Apakah Bapak tidak merasa khawatir dengan pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan pada saat pandemi saat ini yang terhadap anak Bapak? Boleh, kalau menurut saya kemana pun boleh, cuma dijaga kesehatan dalam waktu pendidikan belajar sekolah. Dijamin dijaga kesehatan anak saya dalam waktu belajar sekolah.